Iya. Ada buku, ada dokumen berkas-berkas. Tapi saya dari dulu. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri sidang paripurna Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara pada Senin 26 Februari hari ini. Sidang kabinet ini merupakan perdana yang diikuti oleh AHY setelah resmi bergabung di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Adapun sidang kabinet paripurna ini membahas soal persiapan menghadapi Ramadan 2024. Berdasarkan pantauan Kompas.com, AHY terlihat tiba di istana sekitar pukul 8:56 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Partai Demokrat itu mengenakan batik hitam bermotif coklat. AHY juga membawa tas ransel besar berwarna hitam dan juga botol minum berwarna hitam. Ia pun menjelaskan ransel tersebut berisi buku, dokumen, hingga gadget untuk bekerja. Selain itu, kata AHY, dirinya juga membawa pakaian olahraga. Namun pakaian tersebut ditaruhnya di mobil. Saat ditanya terkait tas ranselnya, ia juga sempat berseloroh hendak menginap di istana. Lebih lanjut, AHY mengaku sangat antusias mengikuti sidang kabinet paripurna hari ini. Pasalnya dirinya akan secara langsung mendengar masukan dan isu dari berbagai kementerian. AHY mengatakan dirinya akan segera menyesuaikan diri dengan apa yang telah dijalankan pemerintah selama ini. Terjadi momen menarik sebelum dimulainya sidang paripurna Kabinet Indonesia Maju yang digelar pada Senin 26 Februari. Jajaran menteri yang tiba saling berbincang sembari sidang Kabinet paripurna dibuka, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sesaat sebelum rapat dimulai, Sri Mulyani terlihat menghampiri Prabowo Subianto yang mengenakan kemeja putih. Momen ini terjadi di tengah isu ketidakakuran imbas Pilpres 2024. Sri Mulyani membuka interaksi dengan mengajak bersalaman capres nomor urut 2 tersebut. Terlihat sedikit perbincangan antara keduanya sebelum sidang dimulai. Sri Mulyani terdengar mengucapkan selamat atas unggulnya kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu di Pilpres. Setelah itu Prabowo Subianto duduk di kursinya. Sementara itu Sri Mulyani berbincang dengan menteri-menteri lainnya termasuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Sidang paripurna Kabinet Indonesia Maju yang digelar Senin 26 Februari di Istana Negara menjadi momen spesial bagi Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono. Pasalnya, momen ini dijadikan AHY untuk berkenalan dengan jajaran menteri senior di pemerintahan Presiden Jokowi. Penampilan AHY ikut rapat kabinet pertamanya juga disorot. AHY yang mengenakan batik terlihat membawa tas ransel besar dan botol minum. Saat ditemui sebelum masuk ruang rapat, AHY juga sempat berseloroh ingin menginap di istana. Berdasarkan pantauan Tribunnews, AHY juga menyapa jajaran menteri yang tiba di istana. Mereka saling berbincang sembari menunggu sidang kabinet paripurna dibuka. AHY misalnya tampak asyik berbincang dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Momen menarik lainnya yakni AHY bersalaman dengan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga bertemu dengan KSP Muldoko untuk pertama kalinya. Keduanya pun kompak memakai baju batik. Bahkan Muldoko dan AHY sama-sama tersenyum berpose ke arah kamera wartawan. Diketahui sidang paripurna kali ini menjadi pertama bagi AHY. Adapun sidang hari ini membahas persiapan Ramadan serta Idul Fitri 1445 Hijriah dan rencana kerja pemerintah lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap tren kondisi perekonomian Indonesia pada 2024. Dia juga menyematkan kata agak lain pada postur APBN tahun ini. Demikian diungkap Sri Mulyani melalui unggahan Instagram resminya pada Jumat 23 Februari lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tren kondisi perekonomian RI hingga awal 2024 agak lain dibandingkan negara lain. Penggunaan istilah agak lain ini karena kondisi ekonomi Indonesia masih mempertahankan tren yang positif sebagai berkelanjutan akhir 2023 lalu. Menurutnya Indonesia masih mampu mempertahankan tren ekonomi yang positif di saat situasi global memperlihatkan perubahan. Sri Mulyani memaparkan postur APBN hingga Januari 2024. Diketahui pendapatan negara mencapai 215,5 triliun rupiah atau 7,7% target, sedangkan belanja negara mencapai 182,2 triliun rupiah atau sekitar 5,5% pagu dengan surplus APBN yakni 31,3 triliun rupiah atau 0,14% PDB. Di sisi lain, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia kini masih dibayangi pelemahan. Dengan demikian, ia menyebut agak lain karena tren positif Indonesia hingga 2024. Kondisi ini, kata Sri Mulyani, relatif baik dibandingkan kelompok negara G20 maupun ASEAN. Meski demikian, ia mengimbau semua pihak perlunya mewaspadai situasi global yang masih rentan dan penuh resiko. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD kembali berbicara soal wacana hak angket DPR RI. Mahfud menegaskan hak angket DPR tidak bisa mengubah hasil pemilu, namun dapat menjatuhkan sanksi berupa pemakzulan kepada Presiden. Demikian disampaikan Mahfud MD dalam keterangannya pada Senin 26 Februari. Ex-Menko Polhukam itu mengatakan kekisruhan pemilu 2024 bisa diselesaikan melalui dua jalur, yakni Mahkamah Konstitusi dan hak angket DPR RI. Namun hak angket DPR, kata Mahfud, tidak bisa mengubah hasil pemilu. Jalur politik jelas Mahfud bisa ditempuh oleh anggota partai politik yang arenanya adalah DPR. Semua anggota parpol di DPR punya legal standing untuk menuntut dengan hak angket. Akan tetapi Mahfud menegaskan ia tidak bisa menempuh jalur politik karena berstatus pasangan calon yang bukan berasal dari tokoh partai politik. Sebaliknya Mahfud menyatakan bahwa dirinya bisa menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Ex-Ketua MK ini menerangkan calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin bisa menempuh dua jalur sekaligus, yakni jalur hukum dan politik. Sebab keduanya selain paslon, mereka juga tokoh partai politik. Ya, tidak ada alasan apa yang harus diangketkan. Semua transparan, pemilu telah berjalan dengan baik. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Ali Masykur Musa berbicara soal isu hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Ali menuturkan pihaknya sudah melakukan analisa dan tidak ada satupun alasan urgensi untuk dilakukan hak angket DPR. Menurutnya pemilu 2024 telah berjalan dengan baik dan transparan. Rakyat disebutnya juga telah menerima hasil pemilu dengan baik. Oleh karena itu ia mengimbau kepada para elit partai politik untuk lebih dewasa menerima hasil pemilihan umum. Setelah menganalisa, tidak ada satupun alasan urgensi untuk diselenggarakan hak angket. Hak angket itu tidak menjadi bagian dari mekanisme pemilihan umum, karena pemilihan umum itu setelah pelaksanaan pencoblosan, rekapitulasi, pemisahan, dan akhirnya proses untuk pelantikan pada tanggal 20 Oktober. Jadi dengan demikian urgensi dari angket ataupun hak-hak lain itu ranah bukan pemilu, tetapi ranahnya DPR. Dan menurut saya tidak ada alasan apa yang harus diangketkan. Semua transparan, pemilu telah berjalan dengan baik, rakyat telah memberikan suaranya dengan yang penuh dengan demokrasi. Karena Pak Prabowo tidak lagi menjadi presidennya 4 partai, tapi akan menjadi presidennya seluruh partai dan seluruh Indonesia, rakyat Indonesia. Jadi nggak ada sesuatu yang perlu ditakutkan terhadap kepemimpinan Pak Prabowo Mas Gibran, semuanya untuk rakyat. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Ali Masykur Musa menilai sebuah perbedaan adalah hal yang biasa dalam dunia politik.
Hal ini disampaikan Ali saat ditanya terkait hak angket DPR terkait kecurangan pemilu 2024. Ia lantas mengutip pernyataan Prabowo Gibran yang menyebut semua akan menjadi bagian dari kebersamaan RI. Pasalnya Prabowo, kata Ali, tidak lagi menjadi presiden 4 partai, melainkan semua partai, bahkan seluruh Indonesia. Dengan demikian, Ali mengatakan tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan terhadap kepemimpinan Prabowo Gibran mendatang. Ali mengaku tidak perlu ada antisipasi jika wacana hak angket DPR yang diusulkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo itu terrealisasikan. Berarti pengaruhnya kemana Pak? Kalau misalnya hak angket ini tetap dijalankan, apa yang akan dampaknya begitu? Saya berharap tidak perlu ada angket. Kalau ada perbedaan biasa. Karena itu maka Pak Prabowo kan sudah menyatakan bahwa semua akan menjadi bagian dari kebersamaan Republik Indonesia ini. Karena Pak Prabowo tidak lagi menjadi presidennya 4 partai, tapi akan menjadi presidennya seluruh partai dan seluruh Indonesia, rakyat Indonesia. Jadi nggak ada sesuatu yang perlu ditakutkan terhadap kepemimpinan Pak Prabowo Mas Gibran. Semuanya untuk rakyat, baik yang memilih apapun yang tidak memilih, tetap menjadi bagian dari yang diabdikan Prabowo Mas Gibran kepada beliau seluruh Indonesia. Tapi ada nggak sih Pak antisipasinya, misalkan hak angket ini tetap berlangsung? Saya berkeyakinan tidak ada. Karena posisinya saya meyakini semua partai akhirnya juga menunjukkan sebagai negarawan yang mencintai negara. Jadi Indonesia akan tetap menjadi negara demokrasi terbesar ketiga tanpa ada guncangan politik ya, karena ini menjadi ciri dari transfer of power by peace sebagai ciri dari negara demokrasi. Sehingga program makan gratis buat anak-anak itu akan menjadi bagian dari APBN tahun 2020. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Ali Masykur Musa menanggapi terkait program makan siang gratis yang dibahas di sidang Kabinet Paripurna pada Senin 26 Februari. Ia menilai kebijakan Presiden terpilih akan menjadi kebijakan pemerintahan. Pasalnya Presiden terpilih akan menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Ia lantas mengatakan salah satu janji Prabowo Gibran adalah makan siang gratis. Dengan demikian program makan siang gratis memang seharusnya sudah dibahas mulai sekarang, sehingga program makan siang gratis akan menjadi bagian dari APBN 2025 mendatang. Apapun direct election, pemilihan umum secara langsung, presidential election itu kan apa yang menjadi kebijakan presiden terpilih kan akan menjadi kebijakan pemerintahan, karena presiden terpilih akan menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Satu di antara kebijakannya, programnya adalah makan siang gratis untuk anak-anak sekolah agar tidak ada stunting, sehingga melahirkan generasi yang sehat, sehingga memiliki smart dan IQ yang tinggi untuk menuju Indonesia Emas. Nah, karena itu menjadi programnya dari Pak Prabowo Mas Gibran, itu akan dibahas untuk tahun anggaran 2025 dan prosesnya dibahas di sini. Itu sudah proses dibahas, nanti disahkan di akhir bulan September ya, sehingga dengan mungkin itu menjadi APBN tahun 2025, sehingga program makan gratis buat anak-anak itu akan menjadi bagian dari APBN tahun 2020. Nasdem bisa menjadi bagian ke PKB, termasuk PDI, termasuk P3, semua bisa menjadi bagian. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Ali Masykur Musa menilai semua parpol memiliki peluangnya sama untuk masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Hal ini disampaikan Ali pada Senin 26 Februari saat menanggapi isu Prabowo yang akan menggandeng PKB Nasdem untuk masuk ke pemerintah. Ali menjelaskan bahwa Partai Nasdem, PKB, PD Perjuangan hingga P3 bisa menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto. Namun hal itu, kata Ali, tergantung dari perbincangan dari partai pemimpin parpol pengusung dan Prabowo Gibran sendiri. Menurutnya hal terpenting adalah menyongsong Indonesia Maju. Oleh karena itu ia meyakini Prabowo Gibran terbuka kepada seluruh partai. Saya meyakini semua punya peluang yang sama.
Nasdem bisa menjadi bagian, PKB, termasuk PDI, termasuk P3, semua bisa menjadi bagian. Nah, tergantung nanti bagaimana perbincangan dari para pemimpin bersama kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran melihat Indonesia ke depan. Yang terpenting itu kan Indonesia ke depan menjadi Indonesia maju dan menyongsong Indonesia emas. Itu yang terpenting. Jadi Pak Prabowo, Mas Gibran, saya yakin beliau akan terbuka kepada seluruh partai untuk bisa menjadi bagian. Ini udah ada diskusi belum Pak soal ini? Apakah sudah ada diskusi di atas soal siapa yang bakal ditarik ke dalam pemerintahan? Nah, posisi ini posisi yang flat itu semua terbuka. Jadi semua masih dalam perbincangan. Ayo, kalau mau membangun negara ini kira-kira ayo. Karena Pak Prabowo dalam pidatonya kan seperti itu yang disampaikan. Tapi kan baru-baru ini Pak Paloh sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Nah, apakah TKN ini memandangnya ini salah satu indikasi kalau misalkan Nasdem ingin bergabung juga dengan pemerintahan atau gimana? Dalam suasana transisi seperti ini, semua langkah yang dilakukan oleh elit politik, ya Pak Prabowo, Mas Gibran, ketua-ketua umum partai seperti Bu Mega, ya itu sangat bagus. Dan saya yakin rakyat Indonesia akan merindukan ketemunya para tokoh, ya. Ada Mas Surya Paloh, ada Bu Mega, ada Pak Prabowo, ada Pak SBY, dan ketua-ketua partai itu bisa ketemu. Rasanya kalau Indonesia akan damai, ya, indah, rakyat akan senang. Berarti ada kemungkinan juga nanti Pak Surya Paloh akan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.